Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ismi Ramdhani dengan NIM 206119025 kelas pendidikan fisika A akan menjelaskan mengenai penilaian autentik dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari penilaian autentik itu sendiri. Penilaian autentik adalah penilaian yang terintegrasi dengan pembelajaran dan merupakan evaluasi dari hasil kegiatan belajar peserta didik pada disiplin ilmu, pengetahuan, atau kognitif, kemudian sikap atau afektif, dan yang terakhir adalah keterampilan atau psikomotor. Nah, kemudian ada juga pengertian lain dari penilaian autentik ini yang menurut BPSDM, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan, yang mana mengemukakan bahwa penilaian autentik adalah penilaian hasil belajar peserta didik yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang mana dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif dari setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Kemudian pendapat lain mengenai penilaian autentik ini adalah menurut American Library Association. Penilaian autentik didefinisikan sebagai proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, dan sikap-sikap dari peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada tujuan penilaian autentik. Yang pertama, menjadikan siswa pembelajar yang berhasil menguasai pengetahuan. Yang kedua, melatih keterampilan siswa menggunakan pengetahuannya dalam konteks kehidupan. Kemudian yang terakhir, memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan masalah secara nyata. Penilaian autentik akan bermakna bagi guru untuk menentukan cara-cara terbaik agar semua siswa dapat mencapai hasil akhir, meski dengan satuan waktu yang berbeda. Dalam penilaian autentik, memandang penilaian dan pembelajaran adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Penilaian autentik harus mencerminkan dunia nyata. Nah, selanjutnya ada karakteristik penilaian autentik. Yang pertama, belajar tuntas ketuntasan. Belajar sendiri merupakan capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Nah, ketuntasan aspek sikap berada pada KI 1 dan KI 2, ditunjukkan dengan perilaku baik oleh peserta didik. Kemudian ketuntasan belajar aspek pengetahuan berada pada KI 3 dan keterampilan berada pada KI 4, ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberi kesempatan untuk melakukan remedial teaching. Dan peserta didik tidak diperkenankan untuk melanjutkan ke kompetensi selanjutnya apabila belum menuntaskan kompetensi yang sebelumnya, yang mana pada remedial teaching tersebut. Nah, kriteria ketuntasan yang dijadikan acuan oleh peserta didik untuk mengetahui kompetensi yang sudah ada atau belum dikuasai oleh peserta didik. Melalui cara tersebut, pendidik mengetahui sedini mungkin kesulitan peserta didik sehingga pencapaian kompetensi yang kurang optimal dapat segera diperbaiki atau ditingkatkan. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, ada autentik. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi secara holistik. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinilai secara bersamaan sesuai dengan kondisi nyata. Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang dikaitkan dengan situasi nyata, bukan oleh dunia sekolah. Oleh karenanya, dalam penilaian autentik ini tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, akan tetapi lebih menekankan mengukur kepada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik tersebut. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuannya dan perbaikan hasil secara terus-menerus dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Kemudian yang keempat ada menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi, yang mana ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang diukur.
kemudian dengan melalui berbagai penilaian seperti tes tertulis, tes lisan, penugasan, penilaian kinerja, kemudian penilaian proyek, portofolio, dan pengamatan atau observasi. Lalu yang kelima ada berdasarkan acuan kriteria. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria yang mana kemampuan peserta didik tidak dibandingkan dengan kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan. Nah, kriteria ketuntasan ini ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, lalu karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir kondisi satuan pendidikan. Ada teknik penilaian otentik yang terbagi menjadi 3, yakni pengujian siswa secara langsung tentang nilai pengetahuan, keterampilan, dan afektif yang dihasilkan dalam pendidikan jangka panjang, keberhasilan saat setelah selesai dalam menempuh pendidikan. Kemudian yang kedua, asesmen terhadap tugas-tugas yang diberikan harus luas dan mendalam. Lalu yang terakhir, ada respon siswa terhadap hasil dan efektif kognitif dan psikomotorik yang merupakan hasil dari analisa aktivitas dalam pembelajaran. Jenis penilaian otentik terbagi menjadi 4. Yang pertama penilaian kerja, yang mana langkahnya yaitu daftar cek atau checklist digunakan untuk melihat adanya faktor tertentu dari parameter yang ada dalam sebuah fenomena. Kemudian catatan narasi atau anekdot, yang mana digunakan oleh guru untuk menjelaskan laporan narasi dari apa yang dilaksanakan oleh peserta didik dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada skala penilaian, memakai skala penomoran dalam penjelasannya. Kemudian yang keempat ada pendekatan hafalan, dipakai dengan memperhatikan siswa saat melaksanakan atau mengerjakan tugas. Di sini guru memperhatikan secara teliti dan tidak melakukan pencatatan. Nah, penilaian kinerja ini memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus, yang mana langkah-langkah kinerja harus dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja yang nyata untuk suatu atau beberapa jenis kompetensi tertentu. Yang kedua adalah ketepatan dan kelengkapan aspek kinerja yang dinilai. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan khusus yang diperlukan oleh peserta didik untuk menyelesaikan tugas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah fokus utama dari kinerja yang akan dinilai, khususnya indikator esensial yang akan diamati. Kemudian yang kedua adalah penilaian proyek. Aktivitas dalam penilaian proyek ini merupakan penyelesaian tugas dengan sistem deadline. Nah, penilaian hasil proyek terdiri dari penilaian dari kinerja siswa dalam memproduksi hasil proyek. Nah, setiap penilaian dari proyek setidaknya ada 3 hal yang memerlukan perhatian khusus dari guru. Yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, serta memberi makna atas informasi yang diperoleh dan menulis laporan. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Lalu yang ketiga adalah originalitas dan keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Nah, penilaian proyek dapat menggunakan instrumen daftar cek, skala penilaian atau narasi. Kemudian laporan penilaian dapat dituangkan dalam bentuk poster tertulis. Kemudian yang ketiga ada penilaian portofolio. Pada penilaian portofolio adalah pengukuran dari kemampuan pengumpulan seluruh karya yang dihasilkan oleh siswa, baik itu dikerjakan oleh individu ataupun grup. Nah, penilaian portofolio, guru akan mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik melalui hasil karya seperti gambar, foto, lukisan, dan sebagainya. Nah, atas dasar penilaian itu, guru dan atau peserta didik dapat melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan pembelajaran. Kemudian yang keempat ada penilaian tertulis. Ini saja sama seperti pada pembelajaran zaman dahulu, yakni tes dari pilihan ganda, sebab akibat, ya tidak, benar salah. Dan juga pada penilaian tertulis ini digunakan kombinasi pilihan ganda dan esai, yang mana sebisa mungkin siswa diberi soal high order thinking skill atau soal HOTS. Nah, tes tertulis berbentuk esai biasanya juga ada yang menuntut 2 jenis pola jawaban, yakni jawaban terbuka dan jawaban terbatas. Hal ini sangat tergantung kepada bobot
soal yang diberikan oleh guru. Tes ini diberikan guru untuk mengukur hasil belajar peserta didik pada tingkatan yang lebih tinggi ataupun lebih kompleks. Selanjutnya ada prosedur penilaian otentik. Yang pertama ada penentuan standar, yang kedua ada penentuan tugas otentik, yang ketiga ada pembuatan kriteria, yang keempat ada pembuatan rubrik, yang mana adalah panduan dari kriteria. Jika kriteria telah dibuat, maka guru akan menjabarkan secara detail dari kriteria yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, ada membuat papan skor kriteria. Papan skor ini bisa berupa angka yang menunjukkan kemampuan siswa mulai dari angka 1 hingga 10 poin. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penilaian otentik, yang pertama ada kelebihannya, yakni meningkatkan kreativitas, merefleksikan keterampilan dunia nyata dengan pengetahuan, fokus pada keterampilan menganalisis dan pengintegrasian pengetahuan, kemudian juga dapat memotivasi siswa untuk kerja secara kolaboratif, lalu meningkatkan keterampilan presentasi secara lisan dan menulis, dan yang terakhir, penilaian dilakukan secara langsung, aktivitas pembelajaran dan tujuan belajar. Lalu ada juga kekurangan dari penilaian otentik ini. Yang pertama, akan susah jika dihubungkan dengan standar yang sudah baku. Kemudian bisa terjadi bias pada pemberian nilai yang subjektif seperti menilai gambar dan seni. Kemudian yang terakhir, memiliki kemungkinan yang kurang praktis bagi kelas yang berjumlah besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.